Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Hari ini kembali lagi dengan Bumila dengan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Anam dipimpin doanya. Iya, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar bersama, kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai dengan baca basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai warga negara Indonesia biar cinta tanah air. Hubul waton minal iman. Bisa dibantu dipimpin nggih Mbak Lia? Ya, Bu. Ya. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila maju. Terima kasih. Selanjutnya, nah hari ini kita akan belajar tentang tema 6. Mari belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un dengan subtema makna kandungan Surat Al-Ma'un. Sebelum itu, Bu Guru absen dulu nggih. Apakah hari ini semuanya berangkat? Berangkat semua, Bu. Berangkat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua nggih, anak-anak. Materi hari ini tentang kompetensi dasar 3 bacakan memahami makna surat Al-Ma'un. Maaf, Guru salah ketik. Dengan benar ya, ini yang semester 1 kemarin, surat Atin dan surat Al-Ma'un yang semester 3 ini. Dengan tujuan setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyimpulkan makna kandungan surat Al-Ma'un dengan benar. Minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Apakah ada yang masih ingat? Ada yang ingat? Tentang apa? Ayo, siapa yang semalam belajar? Apa? Tentang ayo membaca surat Al-Ma'un. Kok lupa semua? Surat Al-Ma'un kemarin adalah surat yang keberapa? Ada yang tahu? Yang ke-107, Bu. Iya, masih ingat Mbak Lia. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107. Surat Al-Ma'un turun sesudah surat At-Takasur. Nah, surat ini tergolong surat Makkiyah karena kota Mekah ya. Surat Al-Ma'un, nama Al-Ma'un diambil dari ayat 7 yang berbunyi gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Baca ya. Wa yamna'unal ma'un. Ma'un itu artinya apa Al-Ma'un? Ada yang tahu? Masih ingat? Barang yang berguna, Bu. Barang-barang yang berguna. Pinter Mbak Hani. Selanjutnya kita membaca surat Al-Ma'un dulu. Karena minggu kemarin sudah membaca surat Al-Ma'un, sudah bisa semua dengan makhorijul hurufnya, tajwidnya. Kita baca bersama-sama nggih, mengulang nggih. Bu. 1 sampai 3 dimulai dengan ta'awudz dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
Alladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa Pintar, semuanya sudah bisa membaca dengan panjang pendeknya dengan benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita bernyanyi dulu. Ada yang tahu lagu panjang umurnya? Diganti liriknya ini ya. Bu Guru dulu. Ya, Bu. Dulu nggih, nanti ikuti. Baca Qur'anmu, baca Qur'anmu, kaji Qur'anmu sekarang juga, hati bahagia. Ya, ayo bersama-sama. 1, 2, 3. Buka Qur'anmu, Baca Qur'anmu, kaji Qur'anmu sekarang juga hati Suaranya bagus-bagus ya, Bu Guru kalah. Memasuki pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Isi pokok surat Al-Ma'un atau makna kandungan sama saja. Bisa dibacakan, Mas Arif. Tuh. Isi pokok surat Al-Ma'un di papan. Bentar ya Bu ya. Al-Ma'un. Ya. Kurang jelas Bu tulisannya. Oh ya, bisa diganti dengan Mbak Lia. Bisa membantu Bu Guru membacakan? Ya, Bu. Ya, terima kasih. Isi pokok surat Al-Ma'un menerangkan tentang sifat manusia yang mendustakan agama serta ancaman bagi yang melalaikan sholat dan orang yang masih berbuat riya. Iya. Isi pokok surat Al-Ma'un secara umum menerangkan tentang sifat manusia yang mendustakan agama serta ancaman bagi orang yang melalaikan sholat dan orang yang masih berbuat riya. Nah, di sini Bu Guru terangkan. Nah, dalam ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu yang pertama ada orang yang suka menghardik anak yatim dengan menyebut, "Hei anak yatim." Oh, enggak boleh, nggih. Itu enggak masih berkecil hati karena tidak punya bapak kok disebut, "Hei anak yatim," kan kasihan. Terus yang kedua, orang yang enggan memberikan bantuan kepada orang lain. Kita kan sudah berkecukupan, di rumah ada makanan berlebih, kalau ada teman, saudara, atau orang lain yang kaum duafa yang memerlukan bantuan, kita bantu dengan seikhlasnya, tidak banyak-banyak, tidak apa-apa, yang penting kita ikhlas. Ya, Bu. Untuk yang kedua, ancaman terhadap orang yang sholat namun celaka. Maksudnya apa ini? Kita itu sholat namun celaka. Ada yang tahu? Belum ya? Lalai Bu. Oh ya, pintar Mas Arif. Yang pertama, orang yang lalai dalam sholatnya. Orang yang lalai dalam sholatnya itu maksudnya apa? Ada yang tahu tidak? Bertele-tele. Iya, bertele-tele bisa. Waktunya sholat duhur malah masih main. Terus apa lagi? Tidak sholat. Bacaannya tidak benar, cuma jumlah-jumlah gerakan doang. Cuma salam kelipat ya Bu Guru. Iya, salam kelipat. Pintar Mbak Lia. Mbak Lia gitu tidak? Iya. Nah, yang kedua orang yang riya atau sombong. Sholat hanya untuk ingin dibaca ikhlas ya, Mas Arif ya? Ya Bu, setuju.
Terus yang ketiga, orang yang enggan membantu orang lain dengan barang-barang yang bermanfaat. Selanjutnya, nah perlu diingat, Allah akan mencela orang-orang yang lalai dalam sholatnya dan orang-orang yang mengerjakan sholat hanya ingin dipuji. Ingat ya. Ingat betul. Allah itu akan mencela orang-orang yang lalai. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang yang mendustakan agama. Jadi kalau sholat ke masjid dengan niat yang ikhlas. Tarawih, sholat, itu harus ada bukunya. Biasanya di sekolah dibagi buku Ramadan. Itu karena niat ikhlas apa karena kewajiban mengisi buku biasanya? Dua-duanya, Bu Guru. Dua-duanya. Ada yang secara ikhlas berangkat ke masjid untuk sholat? Ada, Bu. Ada, Mbak Faiza ya. Mbak Faiza itu tetap jadi idola di kelas lah. Rajin kalau ke masjid, tepuk tangan. Yang lain harus bisa mengikuti dengan hati ikhlas. Tidak hanya ingin untuk dipuji. Nah, akan tetapi Allah akan menolong orang-orang yang melaksanakan sholat karena Allah dengan hati ikhlas tersebut, bukan karena ingin dipuji orang lain. Selanjutnya, Allah juga akan melindungi orang-orang yang apa? Pertama, saling menyayangi antar sesama manusia. Saling menyayangi, tidak boleh tukaran. Nah, yang kedua, orang yang menyantuni anak yatim. Yang ketiga, orang yang mau dan suka membantu orang miskin. Dan yang terakhir, orang yang suka menolong orang lain. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, sudah jelas? Bu, saya tanya, Bu. Ya. Menyantuni itu apa, Bu? Menyantuni anak yatim, dia pintar. Kita memberikan barang atau uang kepada anak yatim tersebut yang membutuhkan. Tahun itu ada hari untuk menyantuni anak yatim, ya toh? Sering di sekolah untuk dipanggil yang anak-anak yatim, maju ke depan, diberi santunan, diberi bantuan, ya? Iya. Iya, pintar. Sudah jelas? Ada pertanyaan lagi? Sudah, Bu. Nah, guru akan membagi kelompok. Ya, dengan tugas kelompok, kerjakan bersama kelompok belajarmu untuk mendiskusikan soal di bawah ini. Nah, ada 2 soal, nanti didiskusikan dengan teman kelompok. Yang pertama, siapakah orang-orang yang termasuk golongan orang yang mendustakan agama? Dan yang kedua, sikap terpuji apakah yang bisa diambil dari surat Al-Ma'un? Nah, Bu Guru beri waktu 10 menit. Silahkan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, selesai, Bu. Sudah selesai ya. Kelompok 1 bisa dipresentasikan maju, Bu Mbak Hani. Belum siap ya, Pak Arif. Belum siap. Ya, kelompok 1 dulu berarti Mbak Hani. Apa, Ya. Mbak Hani, siapakah orang-orang yang termasuk golongan orang yang mendustakan agama? Yang termasuk orang yang mendustakan agama yaitu orang yang suka menghardik anak yatim, Bu, dan enggan memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, pelit gitu, Bu, maksudnya. Ya, pinter. Tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompoknya Mbak Hani. Nah, selanjutnya kelompoknya Mas Arif. Iya, Bu. Atau yang mewakili silakan kalau Mas Arif Nomor 2 ya, Bu ya. Iya, sikap terpuji apakah yang bisa diambil dari surat Al-Ma'un? Nomor 2, salah satunya adalah suka memberi, suka bersedekah kepada anak yatim, Bu. Iya. Terus kalau sholat selalu tepat waktu, Bu.
Iya, tidak lalai dalam sholatnya. Pintar sekali. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Arif. Nah, tugas selanjutnya Bu Guru mau memberikan tugas individu. Perhatikan, ini ada 2 gambar. Tulislah pendapatmu tentang gambar di bawah ini. Bu Guru beri waktu 7 menit saja karena cuma 2 gambar, ya. Silahkan dikerjakan. Sudah, Bu. Sudah, ya. Siapa yang berani mengemukakan jawabannya? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Faiza. Apa Mbak Faiza? Itu yang gambar 1 menyantuni fakir miskin ya, Bu. Orang miskin ya. Iya, ada gambar orang tua kaum duafa itu sedang diberi bingkisan oleh anak kecil, anak perempuan. Nah, itu termasuk orang yang menyantuni Fakir fakir miskin. miskin. Pintar. Terus ada lagi gambar 2, siapa yang berani menjawab? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Langit, silahkan. Gambar 2 itu masih asik bermain, padahal adzan sudah berkumandang. Iya, di situ ada 3 anak yang masih bermain. Apa itu? Petak umpet. Padahal azan zuhur sudah berkumandang. Termasuk apa? Lalai dalam sholat. Sudah waktunya sholat, malah tidak bersegera ke masjid. Nah, tidak baik, nggih. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang apa ya? Ada yang bisa? Ada yang bisa menjawab? Kandungan surat Al-Maun. Iya, hari ini kita belajar tentang kandungan surat Al-Maun. Surat Al-Maun itu menerangkan tentang sifat-sifat manusia yang mendustakan agama, serta ancaman bagi orang yang lalai dalam sholatnya dan orang yang berbuat riya atau sombong. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang makna kandungan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan memasuki tema baru, nggih, tentang Rasul Allah. Nah, Rasul Allah itu ada berapa sih, anak-anak? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan jumlah Rasul Allah yang kalian ketahui? Ada berapa? 25, betul enggak, Bu? Iya, 25 yang wajib kita ketahui, padahal masih ada banyak lagi. Nah, kita mempelajari namanya Rasul Ulul Azmi, nggih, minggu depan. Dipimpin Mas Arif. Baiklah teman-teman, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih sudah mendengarkan Bu Guru. Bu Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.